pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, senang berjumpa dengan Anda kembali dengan saya Dr. Sofia di program SLC Lasik TV. Program ini adalah tentang edukasi kesehatan mata, dan topik kali ini kami akan membicarakan tentang syarat untuk masuk kepolisian yang berkaitan dengan kesehatan mata. Mau tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana ya. Saksikan setelah yang satu ini. Kita punya standar adalah 2 minggu, tapi kalau misalkan lebih lama juga akan lebih baik. Jadi semua yang kita lakukan di sini bisa diadopsi oleh semua teman-teman atau adik-adik yang mau sekolah kedinasan. Langsung ya, perubahannya tuh langsung. Jadi pas habis operasi itu, saya langsung bisa melihat dan saya langsung bisa membaca. Kelainan refraksi menjadi salah satu hambatan dalam mencapai cita-cita seseorang. Apalagi bagi mereka yang mendambakan profesi di kementerian, kedinasan militer, maupun kepolisian. Lasik menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang ingin masuk kedinasan melalui serangkaian proses pemeriksaan, disertai tindakan medis dengan metode lasik. Penglihatan pun kembali normal tanpa kacamata dan lensa kontak. Kembali bersama saya Dr. Sofia di acara SLC Lasik TV. Dan sekarang saya kedatangan tamu nih, para sahabat Mata Terang Indonesia, yaitu Ibu Ayu Sri Wigati. Selamat datang Ibu Ayu. Terima kasih. Iya. Nah, para pemirsa, Ibu Ayu ini adalah salah satu dari pemilik bimbel ya untuk masuk kepolisian. Nah, Bu Ayu, bimbel masuk kepolisian ini memang sudah banyak ya Bu Ayu yang Ibu tahu di Jakarta atau di Indonesia secara pada umumnya untuk masuk kepolisian. Jadi untuk masuk ke dunia kepolisian itu sudah banyak bimbel-bimbel bertebaran, baik di dalam wilayah Provinsi DKI yang masuk ke dalam naungan Polda Metro Jaya atau bahkan di luar area Polda Metro Jaya. Karena memang pastinya arahan dari kepolisian tersendiri itu juga bahwa untuk mempersiapkan diri sebagai casis ataupun catar calon taruna kepolisian harus terlebih dahulu mempersiapkan diri melalui bimbel-bimbel yang sudah banyak di luar-luar. Adanya bimbel ini, Bu Ayu, kira-kira latar belakangnya apa ya? Bimbel kami ini memang khusus di kepolisian lebih tepatnya karena pengalaman pribadi sebenarnya Dok. Jadi ada adik sepupu gitu masuk di kepolisian, dia tanpa persiapan, belajar sendiri, mandiri, berolahraga sendiri, belajar sendiri, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, alias lulus tidak terpilih. Jadi lulus semua tahapan tes tapi tidak terpilih karena kuota yang terbatas. Dari pengalaman tersebut akhirnya coba deh kita pelajari, yuk kita belajar bersama-sama, pastinya sesuai dengan tahapan-tahapan tes yang akan dilalui nantinya di tes kepolisian. Sepupu saya tersebut alhamdulillah lulus di 2012. Jadi poinnya bahwa memang kalau untuk mendaftar Polri, baik level, karena sekarang Polri sudah terpadu ya, Akpol, Bintara, Tamtama, memang harus butuh benar-benar persiapan dan wajib. Jadi nggak sekedar kita prakes atau coba-coba ya, wajib untuk bimbel karena supaya programnya terarah, terfokus. Kalau mandiri pasti susah ya untuk kita komitmen dengan apa yang harus kita capai. Demikian Dok. Jadi artinya bimbel yang ada ini terutama yang miliknya Bu Ayu ya, berarti semua mengacu pada apa yang diberikan di Polda ya tadi. Iya, siap. Jadi betul bahwa apa-apa yang kami persiapkan baik berupa materi fisik, baik berupa materi psikotes maupun akademis itu pasti terkoneksi dan akan dibutuhkan
ketika para chassis kami maupun catar kami mengikuti tes di rekrutmen Polri. Karena sekarang untuk tahapan-tahapan tersebut tes kita sudah dalam tanda kutip nggak perlulah orang dalam, semua sudah tersiar di channel YouTube atau dimanapun di Polda-Polda, di Polres. Dengan adanya sosialisasi dari Binmas, pasti kita tahu akan tahapan-tahapan tes yang akan dilalui. Di kami kebetulan mungkin karena kita foundernya perempuan ya, saya gitu, jadi kami juga mempedomani, berprinsip bahwa adab dulu baru ilmu. Jadi kita tidak hanya sekedar mencapai nilai setinggi-tingginya, tapi kita berusaha mendidik juga karakter anak tersebut, supaya yang kita harapkan ketika kelak chassis atau catar tersebut lulus, terpilih, dia kan kelak akan membawa nama baik bimbel kami. Diharapkan mewakili niat mulia kami guru-guru, supaya ketika mengemban tugas juga bisa menjadi sosok polisi yang membantu masyarakat, benar-benar melayani masyarakat dan tidak lagi menjadi oknum. Luar biasa banget ya, berarti ini benar-benar suatu hal yang baru ya kalau untuk saya ya sendiri ya, bahwa ada bimbel yang memang dikhususkan untuk masuk kepolisian ya, yang tujuannya bukan hanya untuk sekedar masuk ya. Tadi seperti Bu Ayu sampaikan bahwa bisa menjadi polisi yang nanti benar-benar beramanah untuk mengemban tugasnya nanti ya, Bu. Amin, insya Allah. Iya, para pemirsa, masih ada pembincangan kita lagi, tapi saksikan yang satu ini mau lewat. Kembali bersama saya, Dr. Sofia, di acara SLC Lasik TV. Masih bersama Ibu Ayu Sriwigati, pemilik dari bimbel untuk masuk kepolisian. Nah, Bu Ayu, bisa ceritakan nggak kepada para sahabat Mata Terang Indonesia, di dalam bimbel itu apa saja sih yang diajarkan dan yang diberikan kepada para calon siswa ya, berarti ya? Di bimbel kita mempelajari banyak hal. Yang pasti yang pertama adab. Nomor satu, kita perbaiki dulu karakter anak masing-masing. Kita berikan keyakinan bahwa di atas segala-galanya itu adalah ibadah kita. Kemudian baru tahapan-tahapan tes kita sampaikan ke anak-anak. Karena tidak semua anak-anak yang masuk baik chassis calon siswa ataupun catar calon taruna, berarti di akademi kepolisian, itu tahu. Kadang anak-anak tuh cuma pengen jadi polisi, pengen jadi akpol, biar keren, biar bantu orang tua, biar angkat derajat keluarga. Tapi mereka tuh nggak tahu apa sih tahapan-tahapan tesnya. Atau kalaupun ada yang tahu, persiapannya nggak maksimal, makanya banyak yang nggak lulus seperti itu. Jadi di bimbel kami antisipasi terlebih dahulu. Langkah pertama itu pasti sudah ada tes kesehatan. Kalau di kepolisian yaitu dinamakan Rikes 1. Kami sebelum anak itu datang atau sudah terdaftar, kami prakeskan dulu, otomatis itu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari MCU tersebut kita akan tahu apakah si anak ini memenuhi syarat atau ada catatan-catatan yang harus diperbaiki. Misal, setiap kondisi anak beda-beda, baik dari chassis maupun catar. Ada yang matanya oke, mata jarak jauh, atau ada yang tiba-tiba matanya buta warna, atau dari fisik misalnya varises, ada tonsil, amandel, ada kelainan kulit seperti itu. Nah, segera kita lakukan perbaikan. Idealnya chassis atau catar yang mengikuti bimbel itu idealnya paling lambat sekali itu cukup 6 bulan. Namun prinsipnya
tidak ada kata yang terlalu cepat. Lebih cepat lebih baik. Mata kita akan lasik, yang berat badannya overweight harus kita adakan program diet, yang untuk berat badannya underweight juga harus memenuhi ketentuan berat badan ideal. Begitu seterusnya. Kemudian tahapan kedua akan ada namanya tes psikologi. Di mana untuk tes psikologi sudah mempunyai bobot nilai tersendiri adalah nilai minimal 61 supaya lolos ke tahap berikutnya. Karena tes di kepolisian ini menggunakan sistem one day system. Jadi hari itu tes, hari itu langsung pengumuman ya. Yang kami harapkan di bimbel kami tidak hanya sekedar lulus, jadi bicara dengan nilai yang setinggi-tingginya. Maka dari itu kami di bimbel kami belajar full days dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kita break salat maghrib. Bahkan kalau untuk anak-anak yang masih dirasa kurang, kita adakan program asistensi kelas, kelas tambahan, di mana maksimal hanya 7 chassis atau catar aja 2, nggak lebih, karena itulah namanya asistensi kelas. Psikotes itu kita ajarkan macam-macamnya. Jadi psikotes itu terdiri dari visi misi kepribadian, kecerdasan, kecermatan. Bila mana lulus, tahap berikutnya akan mengikuti tes akademik. Tes akademik itu ada 4 item, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PU dan WK. Bila mana chassis atau catar tersebut lulus, akan ada yang dinamakan perankingan sementara untuk masuk ke dalam tahap mungkin boleh dibilang pantokir daerah ya dok ya. Kemudian kami sudah persiapkan di hal tersebut. Ada Rikes 2. Ketika kita MCU di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu sudah menyangkut Rikes 2. Itu adalah EKG, rekam jantung, RO, kimia darah, urin kita ambil semua. Jadi kita sudah akan tahu kondisi si chassis atau catar tersebut. Kita harapkan pastinya lulus ya, karena kan kita sudah persiapkan anak ini semaksimal mungkin. Setelah Rikes 2, kemudian akan lanjut ke jasmani. Nah, di bimbel kami itu juga sudah termasuk dalam uji kesamaptaan jasmani. Kami ada trainer dan coach 2 orang melatih jasmani luar, yaitu lari, chinning, push up, pull up, sit up, shuttle run. Kalau untuk renang kami berdiri sendiri karena memang membutuhkan keahlian khusus menjadi guru renang seperti itu. Selebihnya ada PMK, PSI 2 dan lain-lain, insya Allah sudah masuk dalam kurikulum bimbel. Jadi insya Allah harusnya ketika kita sudah beribadah dengan maksimal, berikhtiar dengan maksimal, equal lulus terpilih. Amin. Insya Allah, amin, amin ya Rabbil Alamin. Berarti tahap demi tahap ya, berarti ya Bu ya, kayak dikawal gitu ya. Betul dokter. Supaya benar-benar tujuan tadi supaya Lulus menjadi terpilih. polisi yang terpilih Iya. dan bukan hanya sekedar masuk, Betul. tapi menjadi seorang polisi yang luar biasa yang bisa mengemban tugas dengan penuh amanah gitu ya. Amin, Bu insya Ayu Allah. ya. Oke, para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, masih ada lagi yang mau saya sampaikan, tapi yang satu ini dulu mau lewat. Kembali bersama saya Dr. Sofia di program SCLC Lasik TV. Bu Ayu tadi sudah menjelaskan tentang apa saja yang diberikan, yang diajarkan. Kalau untuk kesehatannya sendiri nih Bu Ayu, setelah di medical check up di Rumah Sakit Polri, lalu nanti ketahuan nih ada beberapa masalah, misalnya tadi tonsilnya dan sebagainya. Nah ini dari pihak bimbel nih akan berusaha untuk membantu juga mereka menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang masih ada.
Kalau untuk anak yang tidak bermasalah, alhamdulillah, berarti secara logika dia akan lulus di RIKES 1. Kita hanya tinggal push persiapan benar-benar buat PESI akademisnya, hanya tinggal menjaga kondisi badannya aja ya. Namun bila mana bermasalah, bagaimana Bu Ayu gitu kan ya. Jadi karena kami tujuannya tidak semata-mata bisnis, kami juga memanusiawikan chassis atau catar tersebut supaya bagi mereka yang pernah gagal tidak timbul trauma. Jadi misal kayak ada tonsil gitu kan ya, oh Mas kamu ada bermasalah di tonsil T3 gitu kan ya, jadi yuk kamu silakan konsul ke penyakit dalam, ada catatan silakan mulai dikonsulkan, jadi gunakan BPJS-mu. Kalau sudah waktunya dipanggil, pastikan waiting list, baru kamu segera tindakan pemulihannya sambil kamu dibimbel. Jadi yang bermasalah kan hanya tenggorokan, bukan matanya, bukan otaknya, jadi jangan sia-siakan waktumu gitu ya. Prinsipnya kami tidak mau membebani mereka, jadi selagi mereka menggunakan BPJS, ayo kita manfaatkan kesempatan ini gitu. Karena di Polri sendiri, yang penting adalah sudah tidak ada catatan tersebut. Kalau bekas itu ditoleransi. Jadi misal ada chassis matanya minus nih, dites. Kok kamu matanya minus kerip-kerip? Saya udah lasik. Nah, biasanya kalau sudah benar dinyatakan lasik, itu kita tolerir. Mungkin waktu penyembuhan yang belum maksimal si chassis atau catar tersebut mepet waktunya gitu kan, sedangkan dokter sendiri kan di klinis sifatnya yang penting ada yang butuh bantuan ditolong gitu, nggak tahu timingnya kapan sih akan dipergunakan, tujuannya apa gitu kan. Jadi ditoleransi, tapi dengan catatan kalau betul kamu sudah pernah melakukan tindakan medis, matamu minus pernah dilasik, minta pernyataan dari rumah sakit atau klinik tersebut bahwa pernah dilakukan tindakan tersebut. Berarti tidak dilepas ya? Artinya sama Bu Ayu nih sebagai pemilik bimbel, otomatis si anak-anak ini nanti kalau ada masalah tetap didampingi ya, dalam tanda kutip ya. Jadi artinya kami nggak dilepas gitu betul Dok. Jadi kami memang benar-benar mengawasi anak. Jadi ibaratnya nggak terjun bebas deh. Luar biasa ya. Yang pertama tadi kan ibadah ya. Iya, gitu ya. betul. Ibadah itu. dulu, lalu ikhtiar. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk para sahabat Mata Terang Indonesia yang ingin masuk kepolisian? Bimbel akan membantu, menemani dalam tanda kutip ya, artinya untuk supaya semua bisa masuk dan lulus ya. Iya, betul Dok. Jadi kami dampingi tidak hanya dari segi kemampuan otak, mental, kesehatannya juga sudah pasti. Jadi si anak ini maju pede kan gitu. Dia tahu nih, oh saya catatan kok di Rumah Sakit Polri sudah diperbaiki. Jadi otomatis mentalnya juga pede. Gitu. Dan tahu kan orang kalau ditemanin kan lebih pede, ya. lebih secure gitu. Iya, para pemirsa, masih ada pembincangan kita lagi, tapi saksikan yang satu ini mau lewat. Kembali bersama saya Dr. Sofia di SLC Lasik TV. Masih dengan Ibu Ayu, pemilik bimbel untuk masuk kepolisian. Nah, untuk kesehatan mata sendiri nih Bu Ayu, ada nggak syaratnya? Tentu selain kelainan refraksi ya. Apa sih yang harus dipersiapkan secara optimal untuk kesehatan mata biar para sahabat Mata Terang Indonesia ini bisa mempersiapkan lebih teliti dan lebih detail kali ya. Terkait dengan kesehatan mata, untuk toleransi mata di kepolisian, mata minus itu 0,5.
Jadi lebih daripada 0,5 itu Kelainan refraksinya ya. yes, betul. Dari berbagai jurnal yang kita tahu, berarti tindakan untuk mata minus adalah insya Allah sekarang ini metode kedokteran menggunakan lasik ya dok ya, Iya. seperti itu. Iya. Namun pemeriksaan di rumah sakit pasti akan berbeda dengan ketika si anak tersebut tes. Iya. Misal di rumah sakit ketika prakes suasananya nggak tegang, Iya. dia santai, 4 baris dari bawah, 3 baris dari bawah masih bisa lihat. Tapi ketika tes nervous, gugup, tegang, gitu. Akhirnya sampai berapa baris dari atas pun nggak terlihat. Biasanya saya akan melakukan langkah pengamanan lagi, cek ulang deh langsung ke dokter spesialis matanya gitu ya dok ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih tepatnya ya mungkin di rumah sakit memang khusus mata ya, seperti SCLC ini Iya. gitu. Jadi dikonsulkan, kalau memang dianggap oleh dokter yang berkompeten, Bu mohon maaf chasisnya sepertinya sudah harus dilasik, ya kita harus ikuti. Para orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk kepolisian, bila anaknya memiliki kelainan refraksi lebih dari 0,5 itu sudah harus dipikirkan untuk tindakan yang lebih lanjut ya. Berarti Betul ya. dokter. Iya, iya. Selain kelainan refraksi ada lagi nggak yang untuk mata? Kalau untuk mata di tes kepolisian itu ada 2, mata jarak jauh, yaitu makanya ketahuan refraksi atau tidaknya, dan buta warna. Jadi kalau buta warna itu otomatis sudah status 4, status kesehatan 4 alias fatal, tidak tertolong. Dan untuk buta warna memang belum ada obatnya, belum ada terapinya, jadi pasti ada pekerjaan, pasti ada cita-cita yang lebih indah lagi selain polisi. Tinggal bagaimana kita mencapai itu dengan kekurangan kita masih banyak kok kelebihan-kelebihan diri kita. Jadi jangan berkecil hati ya, kalau Iya, misalnya betul. ternyata ada yang buta warna seperti itu ya. Bu Ayu, kalau juling gimana? Jadi kalau juling juga mohon maaf dok, itu nggak bisa karena bisa nanti di kepolisian tuh biasanya di center tuh ngikutin arah sinar gitu kan, biasanya akan nampak matanya juling gitu, jadi biasanya langsung status 4. Walaupun nanti itu bisa kan bisa dioperasi tuh sebenarnya juling itu juga udah nggak masuk ya? Kalau memang ketika anak itu tes bisa dilakukan koreksi, ya pastinya bisa gitu. Cuman kalau untuk BW tadi kan memang tidak ada pengobatan medis ya dok ya. Gitu. Bahkan saya baru tahu ya kalau ada dokter Sofi hari ini bahwa mata juling itu bisa dikoreksi, bisa dilakukan tindakan ya gitu. Ya, Jadi kalau yang memang sudah julingnya juling tampak itu bisa dioperasi sebenarnya oleh dokter mata yang bidangnya strabismus. oh iya. Nah, tapi tentu yang lebih berkompeten karena untuk bidang strabismus ya. Nah, kalau yang juling yang bukan begitu tampak kelihatan juling, ada tuh namanya fori ya. Ada yang namanya tropi. Tropi itu yang dari tampak aja udah kelihatan dia juling. Coba cek dulu dengan kelainan refraksinya kita koreksi. Dan itu biasanya bisa terkoreksi gitu. Iya. Nah, Ilmu baru untuk saya. Insya Allah kalau ada chassis yang seperti itu saya bisa konsul ya dok. Iya boleh, silakan. Nah berarti tetap ya kesehatan nomor 1 ya. Betul. Para sahabat Mata Terang Indonesia. Dan bukan hanya kesehatan secara umum, tentunya kesehatan mata juga ikut berperan penting. Betul. Nah, para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia, pembincangan kita dengan Ibu Ayu tentang bimbel untuk persiapan masuk ke kepolisian benar-benar insya Allah bermanfaat buat semua para orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke kepolisian. Dan terima kasih banyak Bu Ayu dan semoga bimbelnya maju terus ya Bu, dan bisa menghasilkan polisi-polisi yang amanah. Amin, amin, berkualitas yang beramanah ya pada saat nanti dia mengemban tugasnya. Insya Allah. Ya, info tips sehat untuk episode kali ini untuk para sahabat Mata Terang Indonesia. Bila menemukan saudara atau keluarga, teman atau bahkan Anda sendiri memiliki juling di mana posisi kedua bola mata tidak pada satu arah yang sama, ini bahwa bisa kemungkinan dikoreksi baik itu dengan operasi ataupun direhabilitasi dengan mengkoreksi kelainan refraksinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk para sahabat Mata Terang Indonesia, khususnya untuk para orang tua yang menginginkan anak-anaknya bisa masuk ke kepolisian. Kita tutup ya Bu Ayu ya. Siap dok.
Tetap sehat, tetap semangat.